Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Atilia, NIM 1220058. Saya akan mempresentasikan sholat istisqa. Pengertian istisqa. Istisqa artinya minta diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sejumlah negeri atau hamba-hambanya yang membutuhkan melalui sholat, berdoa, dan beristighfar ketika terjadi kemarau. Bentuk-bentuk memohon hujan. Yang pertama, seorang imam sholat 2 rakaat bersama makmum. Waktunya kapan saja, kecuali waktu yang dilarang untuk sholat. Dengan mengeraskan bacaan, rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan yang kedua dengan surat Al-Ghasyiyah. Selesai sholat, imam berkhutbah di hadapan manusia, kemudian berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan, dan ini adalah cara yang paling sempurna dan lengkap. Yang kedua, ketika khutbah Jumat, kemudian di akhir khutbah khatib berdoa supaya diturunkan hujan, kemudian makmum mengamini doanya, sebagaimana sabda Nabi SAW dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat, sedangkan Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah. Lalu laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku telah binasa, bekalku telah habis, maka berdoalah kepada Allah agar menolongmu kepada kita." Jenis-jenis istisqa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, sholat istisqa secara berjamaah ataupun sendirian. Yang kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama berijma bahwa hal yang disunahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama berijma akan bolehnya hal ini. Hukum sholat istisqa. Sholat istisqa termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan sekali, atau sunnah muakkad, di mana Rasulullah SAW pun telah melaksanakannya, dan beliau juga memberitahukannya kepada orang-orang agar ikut serta untuk pergi ke tempat pelaksanaan sholat istisqa. Tata cara sholat istisqa. Pergi ke tanah lapang, kemudian sholat berjamaah bersama orang-orang yang dipimpin seorang imam tanpa azan dan iqomah, akan tetapi hendaknya mengucapkan as-sholatu jami'ah. Kemudian sholat 2 rakaat. Jika imam berkenaan, maka ia dapat membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, seperti pada sholat hari raya. Pada rakaat pertama, imam membaca surat Al-A'la setelah ia membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang nyaring, sedang pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sholat istisqa dapat dikerjakan kapan saja selain waktu yang dilarang untuk sholat, karena sholat istisqa memiliki waktu yang panjang, namun yang lebih afdal adalah dilaksanakan pada awal hari sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Kemudian sholat istisqa menyerupai atau hampir sama dengan sholat id, tata cara dan tempatnya. Hal yang disunahkan sebelum sholat. Yang pertama, berpuasa 4 hari berturut-turut, karena doa orang berpuasa tak akan ditolak. Yang kedua, menjauhkan kezaliman dan taubat dari kemaksiatan. Kemudian kedua hal inilah yang menjadi penyebab tertahannya air dari langit. Yang ketiga, banyak berbuat baik dan bersedekah, karena hal ini akan memperbesar kemungkinan diterimanya doa. Khutbah istisqa. Khatib disunahkan memakai selendang atau sorban. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua 7 kali. Isi khutbah hendaklah berupa anjuran agar jamaah dan masyarakat bertaubat dan memperbanyak istighfar, serta merendahkan diri di hadapan Allah, yakin bahwa permohonannya mereka akan dikabulkan.
Ketika berdoa, hendaklah kedua tangan diangkat lebih tinggi dari biasanya. Khatib hendaklah memperbanyak membaca doa dan istighfar dan membaca pula surat Nuh ayat 10 dan 11. Pada khutbah kedua, ketika sedang berdoa, khatib hendaklah memindahkan letak selendangnya dari kanan ke kiri dan yang di atas menjadi ke bawah, sambil berpaling ke arah kiblat membelakangi makmum. Makmum pun ikut memindahkan letak selendangnya seperti yang dilakukan khatib, sebagai isyarat perubahan situasi dari situasi yang penuh dengan kesulitan kepada situasi yang mudah, dari kemarau kepada kesuburan. Dalam berdoa, khatib hendaknya mengeraskan dan merendahkan suaranya. Pada saat khatib mengeraskan suara, makmum mengucapkan amin, sedangkan pada saat khatib merendahkannya, makmum ikut berdoa dengan suara rendah. Doa istisqa. Allahummas ki ibadaka wa bahaimaka wangsur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Artinya, wahai Allah, berilah minum kepada para hambamu dan binatang-binatang ternakmu, sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negeri yang sudah mati gersang ini. Hadis Hasan riwayat Abu Daud nomor 1176. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.